Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andika Livia Ramadhani, NIM G00230112, aku dari kelompok B3. Di sini aku akan jelasin hasil dari laporan kardiorespirasi saya. Pertama aku jelasin strukturnya faring. Faring itu adalah saluran fibromuskular sepanjang 12-14 cm yang menghubungkan kafum nasi dan kafum oris dengan laring dan esofagus. Terus faring itu membentang mulai dari basis kranii hingga kartilago krikoid. Kemudian itu dia berlanjut hingga esofagus, dan struktur ini merupakan jalur bersama dari makanan dan udara. Nah, faring itu tuh terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Nah, nasofaring. Nah, kalau nasofaring itu dia tuh terletak setinggi FC1 sampai 2, terus nasofaring itu adalah bagian dari faring yang memiliki fungsi respirasi. Terus kalau nasofaring juga itu terletak di posterior kafum nasi dan menghubungkan dengan kafum nasi yang terletak di anterior melalui koana. Nah, dia tuh berhubungan dengan telinga tengah melalui tuba auditiva STI gitu. Terus nasofaring ini berlanjut ke bawah menjadi orofaring melalui istimus pharyngeus atau hiatus nasophageus. Nah, istimus pharyngeus ini itu tuh akan menutup pada saat menelan. Terus akibat peninggian palatum mole dan konstriksinya sphincter palatohialis. Terus jelasin bagian dinding posterior nasofaring atau atap. Nah, atas dari nasofaring ini disebut juga fornix pharyngeus. Terus dia dinding posteriornya itu nasofaring itu akan melekat pada facies inferior, corpus sphenoidalis, dan pars basilaris occipitalis. Terus dia terdapat tonsilla pharyngeus atau adenoid. Nah, di membrana mukosanya dinding posterior itu nasofaring. Nah, ada pembesaran dari tonsilla pharyngeus ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid yang dapat obstruksi aliran udara hidung dan mempengaruhi pertumbuhan wajah. Tonsilla pharyngeus ini tuh banyak terlihat pada anak-anak dan akan mengecil saat pubertas gitu. Terus aku akan jelasin dinding lateral nasofaring yang itu terbagi menjadi ada 4. Kalau di foto itu kalau di gambar preparatnya itu cuma kelihatan yang torus tubarius sama ostium pharyngeus tubae auditif itu sama recessus pharyngeus itu terlihat. Nah, yang nggak kelihatan itu torus levatorius. Jadi preparat yang sebelah kanan. Di sini aku jelasin yang orofaring. Nah, kalau orofaring itu dia terletak setinggi FC2 sampai 3. Terus dia itu orofaring atau mesofaring adalah bagian faring yang berfungsi dalam proses pencernaan dan terletak di belakang kafum oris. Nah, orofaring ini dibatasi oleh palatum mole di bagian superior, lingua di bagian inferior, dan arcus palatoglossus dan arcus palatoharyngealis itu di bagian lateral. Nah, orofaring ini membentang mulai dari palatum mole hingga bagian superior dari epiglotis. Nah, saat menelan, istimus fosium itu terbuka, palatum itu terelevasi, kavitas laringis tertutup, dan makanan bergerak mengarah ke esofagus. Nah, seorang tidak dapat bernapas dan menelan bersamaan karena pada saat menelan saluran napas itu tertutup pada 2 sisi, yaitu istimus pharyngeus dan laring. Nah, inervasi orofaring ini didapatkan dari nervus 9. Terus ada batas-batas orofaring. Yang bagian kranial itu ada palatum mole, yang bagian lateral itu ada arcus palatoglossus,
dan tonsila palatina. Kalau di bagian caudal itu ada radik lingua. Di preparat itu juga aku lampirkan. Terus ada bagian-bagian penting. Nah, bagian penting itu ada yang ada 5. Yang pertama aku jelasin itu yang arcus palatoglossus. Itu ada merupakan suatu pelipatan mukosa di bagian anterior. Nah, dia itu membentang dari palatum mulai hingga tepi lingua. Dan dia itu terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Nah, yang kedua ada arcus palatoglossus, itu merupakan suatu pelipatan mukosa di bagian posterior. Dia itu membentang dari palatum mole hingga dinding lateral faring. Nah, dia itu terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Nah, kalau yang ketiga itu fossa tonsillaris, itu adalah cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatoglossus. Nah, dia tuh fossa tonsillaris ini tuh ditepati oleh tonsila palatina. Terus kalau yang 4 itu tonsila palatina, itu merupakan sepasang jaringan limfoid yang dilapisi oleh membrana mukosa. Terus dia tuh tonsila palatina ini tuh mendapatkan vaskularisasi dari ramus tonsillaris, arteri facialis, dan aliran limfe yang menuju nodus limfe capillaris profundus. Nah, yang kelima itu ada membrana epiglottica, itu menghubungkan antara radik lingua dan epiglotis. Nah, itu tuh penebalannya di bagian medial disebut juga plica glossoepilita mediana. Kalau penebalan di bagian lateral itu juga disebut plica glossoepilotica lateral. Kalau di antara dua penebalan tersebut terdapat cekungan yang juga disebut vallecula epiglotica yang berfungsi untuk menampung benda tumpul yang tertelan. Contohnya kayak ada makan ikan tuh, jadi kan tulangnya mungkin termasuk. Nah, dia kan menampung di situ. Nah, benda asing yang berada di vallecula epiglotis itu dan akan menekan epiglotis dapat menyumbat saluran nafas. Kalau kebanyakan nafas kebanyakan itu biasanya sesak napas gitu. Kalau misalnya ada, terus aku akan jelasin laryngofaring. Nah, laryngofaring itu dia tuh terletak setinggi FC 3 sampai 5. Terus dia tuh laryngofaring itu atau hypopharing itu terletak di posterior laring. Laring itu membentang dari batas superior epiglotis hingga batas inferior cartilago cricoid, di mana laring itu menyempit dan bersambung dengan esophagus. Nah, terus ada bagian-bagian pentingnya juga. Yang pertama ada fossa piriformis. Fossa piriformis itu terletak di kanan dan kiri dari laryngofaring. Nah, dia itu berbatasan di bagian medial dengan plica ariepeltica. Nah, dia tuh berbatasan di bagian lateral dengan cartilago cricoid dari membrana cricoid. Terus dia itu berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Terus yang kedua ada aretus laryngis, itu merupakan pintu masuk menuju laring. Dia tuh terletak pada dinding anterior. Terletak di pada dinding anterior pharyngofaring Terus lanjut ada musculifaring. Yang pertama, musculifaring itu memainkan peran penting dalam proses vital seperti pernafasan, menelan, pencegahan aspirasi, dan berbicara. Dan otot-otot ini tuh dikategorikan secara luas berdasarkan orientasinya dan memungkinkan faring itu mengubah ukuran dan bentuknya untuk mencapai fungsi yang diperlukan. Nah, faring itu terdiri dari 2 jenis muskulus, yaitu yang pertama ada 3 muskulus sirkular yang berfungsi sebagai konstriktor, ada juga 3 muskulus longitudinal yang berfungsi sebagai elevaktor. Nah, yang pertama muskulus-muskulusnya itu aku akan lampirkan juga di gambar preparat.
Yang pertama itu ada musculus constrictor pharyngeus superior, itu terdiri dari musculus myelopharyngeus dan musculus glossopharyngeus, ada musculus buccopharyngeus, ada musculus pteryopharyngeus. Nah, kalau yang kedua ada musculus constrictor pharyngeus medius. Nah, itu terdiri dari musculus contropharyngeus, musculus keratopharyngeus. Nah, yang ketiga ada musculus constrictor pharyngeus inferior, itu terdiri dari musculus thyropharyngeus, musculus cricopharyngeus. Nah, yang terakhir ada musculus levator pharyngeus, itu terdiri dari musculus stylopharyngeus, musculus salpiopharyngeus, musculus palatopharyngeus. Nah, yang terakhir aku jelasin juga vaskularisasi faring. Nah, vaskularisasi faring ini dia tuh cabangnya dari arteri maxillaris. Maxillaris itu cabang arteri maxillaris itu ada ramus pharyngeus, ada arteri palatina descendens. Terus kalau dari cabang facialis itu ada arteri palatina ascendens sama arteri tonsillaris. Nah, kalau ramus pharyngeus ada arteri pharyngeus ascendens, dan kalau ramus dorsalis lingua itu ada arteri lingualis. Kalau di ramus pharyngeus itu ada arteri trioidea inferior. Di sini aku akan jelasin struktur eksterna dari core atau jantung. Itu berbentuk seperti piramid dengan posisi terbalik pada bagian luar atau eksterna dari core ini. Itu dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 4 margo, dan adanya 4 fasies. Nah, yang pertama aku jelasin itu apex cordis, itu dibentuk oleh ventriculus sinister yang mengarah ke bawah, depan, dan kiri, atau ventricaudus sinister, yaitu setinggi spatium intercostale 5 kiri atau 8-9 cm dari linea mediosternalis. Nah, pada orang hidup itu dapat teraba disebut juga dengan isthmus cordis. Yang kedua aku jelasin basis cordis, itu dibentuk oleh atrium sinistrum, sebagian kecil atrium dexter, dan bagian proksimal vena besar atau vena cava dan pulmonaris. Nah, basis cordis ini tuh terletak berlawanan dengan apex cordis, di mana menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Nah, kalau karena vena dia besar, dia memasuki cordis, basis cordis, dengan vena pulmonalis memasuki sisi dexter dan sinister, atrium sinistrum, dan vena cava superior dan inferior pada ujung atas dan bawah atrium dextrum. Nah, basis cordis ini terfiksasi di posterior pada dinding perikardium dan berhadapan dengan corpus vertebra vertebra 5 sampai 8. Nah, saat posisi berdiri. Kalau esophagus terletak pada di posterior basis cordis. Terus aku jelasin yang ketiga itu ada fasies cordis. Fasies cordis terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fasies sternocostalis anterior, itu terutama dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum. Yang diantaranya itu terdapat sulcus atrioventricularis, dan pada bagian pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Lanjut ada fasies diafragma atau bagian inferior, itu yang menghadap ke inferior di atas diafragma dan terpisah dari basis cordis oleh sinus coronarius. Nah, dia itu membentang basis sampai apex cordis. Dia terutama dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendinoid diafragma, dan permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut membentuk fasies. Ada fasies pulmonalis bagian kanan atau dexter, itu yang menghadap pulmo dexter, lebar dan cembung. Terdiri juga ada atrium dextrum. Nah, yang keempat itu ada fasies pulmonalis kiri atau sinistra, itu yang menghadap ke
pulmo sinistra lebar dan cembung terdiri oleh ventriculus sinister dan sebagian atrium sinistrum. Dan keempat itu ada margo cordis, itu yang margo dextra and sinistra itu sama dengan fascias pulmonalis dextra et sinistra jantung. Terus margo inferior adalah tepi tajam di mana fascias anterior dan diafragma cordis. Nah, kalau margo obtusus memisahkan fascias pulmonalis anterior dan sinister. Dia itu berbentuk membuat dan berada dari auricula sinistra sampai apex cordis. Lanjut aku jelasin struktur interna dari jantung atau core. Nah, di interna ini aku jelasin dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama bagian luar namanya epikardium, bagian tengah namanya miokardium, kalau bagian dalam namanya endokardium. Terus cor itu tuh dapat menjalankan fungsinya dibagi atas 4 ruangan. Ada atrium dextrum, ada atrium sinister, ada ventriculum dexter, ada ventriculum sinistrum. Yang itu atriumnya itu menerima darah dari pembuluh darah yang mengembalikan darah ke jantung, disebut vena. Sedangkan kalau ventricle itu ada mengeluarkan darah dari jantung ke dalam pembuluh darah yang disebut juga arteri. Tuh. Nah, aku pertama jelasin yang atrium dextrum. Atrium dextrum itu terdiri dari atas satu ruangan utama yang halus, itu namanya sinus venae atau sinus venarum of cavarum. Nah, kalau bagian ruang kecil yang kasar itu, ada kan yang kasar itu namanya itu musculus pectinati. Pada bagian superior juga disebut auricula dextra. Nah, kedua ruang yang dipisah oleh itu crista terminalis pada bagian dalam, sedangkan pada bagian luar akan membentuk suatu aluran juga disebut sulcus terminalis. Nah, kalau ruangan yang berada di anterior itu namanya crista terminalis, termasuk auricula dextra, terkadang juga disebut juga atrium profer. Terus aku jelasin ventriculum dextrum. Ventriculum dextrum itu terdiri dari suatu ruangan dengan permukaan kasar tersusun dari rigi-rigi yang menonjol, disebut juga trabekula karena ada 3 jenis trabekulanya itu. Yang pertama musculus papillaris, itu yang melekat ke dinding ventricle melalui basisnya. Nah, kalau sedangkan dia bagian puncaknya juga dihubungkan melalui chorda tendinae. Nah, kalau yang kedua itu trabekula septoma marginalis, itu yang menyilang rongga ventricle dari septum ke dinding anterior gitu. Kalau rigi-rigi yang biasa itu yang menonjol pada permukaan dalam. Lanjut, aku jelasin musculus papillaris itu akan berkontraksi sebelum ventricle berkontraksi, sehingga chorda tendinae itu menegang dan menarik kedua cuspis secara bersamaan sehingga corpus itu tertutup. Nah, ada 3 musculus papillaris yang berada di atrium dexter yang berhubungan dengan cuspis dari valva tricuspidalis. Ada musculus papillaris anterior, ada musculus papillaris posterior, dan ada musculus papillaris septalis. Terus atrium sinistrum. Nah, atrium sinistrum itu dia terdiri dari ruang utama namanya sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Nah, dia akan dimuarai oleh 4 buah vena, 2 vena pulmonalis dextra dan 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satunya itu vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, di atrium sinistra ini akan berhubungan langsung dengan ventriculus sinistra yang melalui ostium atrioventricularis sinistrum yang dilengkapi oleh katup mitralis atau bisupidalis. Nah, di situ juga ada gambarnya valva mitralis, itu yang terdiri dari 2 cuspis, yaitu cuspis anterior dan cuspis posterior. Masing-masing cupisnya itu dihubungkan dengan musculus papillaris anterior and posterior oleh chordae tendinae. Pada bagian septum
Areola juga tampak fossa ovalis. Ventriculus sinistrum. Nah, kalau ventriculus sinistrum itu dia terletak bagian interposterior dan posterior dan membentuk apes cordis. Nah, ventriculus ini tuh memiliki ketebalan 2-3 kali lipat dibandingkan ventriculus dextra. Nah, bagian ventriculus sinister ini yang mendekati aorta itu disebut dengan vestibulum aorta. Nah, yang mana ketika akan memasuki ostium aorta terdapat valva seminalis aorta yang terdiri dari valvula seminalis dextra sinistra et posterior. Pada valvula dextra et sinistra itu terdapat sinus aorta, sinus valva yang merupakan pangkal arteri koronaria. Gitu. Terus aku jelasin juga sirkulasi dari jantung. Nah, jantung yang kanan itu atau sisi biru itu adalah pompa dari sirkuit paru. Nah, di sisi kanan jantung atau jantung kanan itu menerima darah kotor yang namanya itu vena fully oxygenate dari tubuh melalui SVC atau superior vena cava dan IVC atau inferior vena cava lalu memompa melalui truncus pulmonal dan arteri ke paru-paru untuk oksigenasi. Nah, kalau jantung kiri itu yang sisi warna merah itu adalah pompa untuk sirkuit sistemik. Nah, sisi kiri jantung itu menerima darah yang beroksigen atau arteri dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan memompanya ke dalam aorta untuk didistribusikan ke. Lanjut, di sini aku jelasin diafragma. Dia itu merupakan memisahkan kavitas torakis dan kavitas abdominalis. Nah, diafragma itu terdiri dari dua bagian, yaitu pars muscularis di bagian perifer dan sectum tendinae di bagian sentral. Nah, yang pertama aku jelasin itu pars muscularis itu terbagi menjadi 3 pars lagi. Ada pars sternalis, itu merupakan berkas otot kecil yang melekat pada bagian dorsal proximal symphoideus lalu berjalan ke arah descendens dan berinsersio ke sectum tendineum. Terus kalau yang kedua ada pars costalis, itu dia yang berorigo pada facet interna 6 cartilaginous costalis dan 4 os costale paling caudal. Nah, terus ada pars lumbalis, itu adalah otot pars lumbalis yang beririgo pada 2 buah arcus lumbocostalis dan pars superior corpus vertebra lumbalis. Nah, dia itu ada kedua arkusnya juga lumbocostalisnya itu terdapat, yaitu yang pertama ada arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum mediale. Nah, yang kedua ada arcus lumbosacralis lateral atau ligamen arcuatum lateral. Nah, yang tadi kan yang diafragma itu kan terbagi menjadi 2, ada pars-parsnya sama sektumnya. Nah, di sini aku jelasin yang sektumnya itu merupakan bagian diafragma yang terdiri di tengah, terdiri atas neurosis tipis dan kuat. Nah, terus itu pada bagian ini tuh juga terdapat foramen vena cava morgani. Nah, juga ada bagian penting-pentingnya nih. Yang pertama ada hiatus aorticus yang setinggi FTH yang bagian-bagian penting itu yang pertama ada hiatus aorticus itu setinggi FTH 12, terus ada yang kedua hiatus esophagus yang setinggi FTH 10, terus yang ketiga ada foramen vena cava morgani yang setinggi FTH 8, terus ada trigonum sternocostalis area atau dilalui oleh arteri vena epigastrica superior dan vasa limfa. Terus dia itu diinervasi diafragma ini diinervasi oleh nervus veronicus atau nervus spinalis segmen cervical 3-5. Itu
Lanjut aku jelasin mediastinum. Mediastinum adalah ruangan pemisah yang memisahkan dua kavitas pleuralis di sisi lateral. Mediastinum ini tuh membentang dari sternum sampai corpus vertebra dan dari apertura thoraca superior sampai diafragma. Nah, mediastinum ini juga berisi timus, saccus pericardii, chord, trakea, dan arteria vena dan vena besar. Nah, yang pertama ada mediastinum superius, itu yang membentang dari apertura superior thorax sampai ke trachea thoraciform atau termasuk angulus ternalis dari antara FTH 4 sampai 4 atau 5 gitu. Nah, kalau bagian superior namanya incisura jugularis, kalau inferior itu yang melintas di angulus ternalis yang ke arah discus intervertebralis di antara vertebra 4 sampai 5 gitu. Terus kalau yang bagian lateral itu ada pars mediastinalis pleura parietalis. Nah, terus tadi itu kan struktur besarnya itu kan di mediastinum superius itu kan ada timus, trakea, esophagus, ada arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, ada vena brachiocephalica dexa and sinistra, ada vena intercostalis superior sinistra, ada juga vena cava superior, ada nervus vagus gitu. Terus kalau mediastinum inferius itu yang membentang dari transversus thoraciform sampai diafragma. Mediastinum inferius ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mediastinum anterius, ada mediastinum medius, ada mediastinum posterius gitu. Sekian dari penjelasan laporan saya. Mohon maaf bila ada yang kata yang salah. Waalaikumsalam semuanya, bye-bye.